Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni selaku salah satu asisten dari praktikum dasar mikroprosesor. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki modul keempat. Nah, modul keempat ini kita akan membahas mengenai running text pada LCD dengan Arduino. Tujuan dari praktikum kali ini diharapkan dari praktikan yang pertama, praktikan diharapkan dapat melakukan pemrograman scrolling atau running text pada Arduino. Yang kedua, praktikan diharapkan dapat mengaplikasikan program tersebut pada LCD. Kemudian lanjut ke pengenalan running text. Running text merupakan salah satu media publikasi digital yang terdiri atas light emitting diode atau LED yang disusun rapat dengan pola yang teratur dan terdapat titik koordinat di tiap LED-nya, sehingga dapat dibuat pola pemunculan cahaya yang membentuk tulisan maupun gambar tertentu. Running text pada LCD. Nah, ini adalah rangkaian yang akan kita gunakan pada percobaan-percobaan yang terdapat pada modul 4. Tentunya untuk alat dan bahan yang utama itu ada Arduino, kemudian ada LCD 16x2. Nah, di sini ada potensio. Potensio ini hanya digunakan pada saat simulasi hardware. Potensio ini digunakan untuk apa? Potensio ini digunakan untuk mengatur intensitas cahaya yang akan ditampilkan pada LCD. Lanjut ke script dan flowchart dari percobaan pertama. Nah, di sini kita memasuki script dan flowchart dari percobaan pertama. Dapat dilihat di sini flowchartnya terdapat instruksi mulai. Kemudian di sini ada persiapan untuk inisialisasi LCD 16x2, kemudian persiapan inisialisasi port LCD pin yang akan digunakan. Untuk pin yang akan digunakan yaitu pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian program akan berjalan untuk proses output. Di sini LCD menampilkan output praktikum di kolom ke-16 dan baris ke-0. Lanjut ke program selanjutnya yaitu proses output yang akan LCD menampilkan output dasmik di kolom ke-17 dan baris ke-1. Kemudian di sini terdapat proses LCD menjalankan atau menggulir tampilan teks praktikum dan dasmik ke arah kiri. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya yaitu display menjeda selama 0,1 detik dan mengatur cepatnya teks berjalan ke arah kiri. Kemudian program akan berjalan berulang-ulang. Jadi yang dimaksud pada percobaan pertama ini untuk LCD baris ke-0 ia akan menampilkan output praktikum. Kemudian LCD untuk baris ke-1 dia akan menampilkan output dasmik yang akan berjalan ke arah kiri selama kecepatannya 0,1 detik. Kita bergeser ke script. Nah, di sini untuk script percobaan pertama terdapat include liquid crystal.h. Nah, ini sebagai library liquid crystal yang digunakan untuk LCD-nya. Kemudian ada liquid crystal LCD dalam kurung 12, 11, 5, 4, 3, dan 2 sebagai deklarasi pin Arduino yang akan dipakai. Nah, pin yang akan dipakai sendiri yaitu pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian di sini ada flash setup yaitu sebuah program Arduino yang hanya bisa dijalankan sekali saja. Di sini ada LCD begin dalam kurung 16,2. Digunakan untuk menentukan dimensi lebar dan tinggi pada LCD. Nah, di sini kan kita menggunakan LCD 16x2, berarti terdapat 16 kolom dan 2 baris. Kemudian di sini ada LCD set kursor dalam kurung 16,0. Perintah ini digunakan untuk mengatur lokasi
di mana teks akan ditulis dan ditampilkan pada LCD, yaitu pada kolom ke-16 dan baris ke-0. Kemudian di sini ada LCD print, dalam kurung praktikum. Berarti perintah ini digunakan untuk mencetak teks ke LCD, yaitu teks praktikum ini. Kemudian terdapat LCD set kursor 17,1. Berarti perintah ini digunakan untuk mengatur lokasi di mana teks akan ditulis dan ditampilkan pada sebuah LCD, yaitu ditampilkan di kolom ke-17 dan baris ke-1. Kemudian ada LCD print dalam kurung dasmik. Perintah ini digunakan untuk mencetak teks ke sebuah LCD dengan perintah outputan teks dasmik. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu terdapat di sini ada void loop. Void loop ini adalah sebuah program Arduino yang dapat dijalankan berulang-ulang kali. Nah, di sini ada LCD scroll display left. Nah, perintah ini digunakan untuk menjalankan atau menggulir tampilan teks ke arah kiri. Di sini ada delay dalam kurung 100, berarti jeda dari tampilan teks ke arah kiri itu selama 100 milisecond atau 0,1 detik. Begitu. Kita lanjut ke simulasi software Arduino. Untuk percobaan pertama. Sebelum kita memasuki simulasi software Arduino pada percobaan pertama, kita verify terlebih dahulu script atau perintah dari percobaan pertama. Apabila berhasil, kemudian kita cari letak lokasi file dari script ini. Kemudian kita copy, lalu kita masukkan ke pemrograman Arduino pada Proteus. Nah, oke. Kemudian kita bisa mengamatinya. Nah, di sini kan tadi perintahnya pada LCD baris ke-0 dan kolom ke-16 ia akan menampilkan teks praktikum. Kemudian pada kolom ke-0, kolom ke-17 dan baris ke-1 dia akan menampilkan teks dasmik. Kemudian teks ini akan berjalan atau menggulir ke arah kiri dengan kecepatan yang sudah diatur dan jeda selama 0,1 detik. Untuk percobaan pertama seperti ini bisa dilihat. Kalau sudah, kita lanjut ke percobaan kedua. Di sini kita akan memasuki script dari percobaan kedua. Pada scriptnya kali ini terdapat perintah include liquid crystal .h yang digunakan sebagai library liquid crystal untuk LCD-nya. Kemudian terdapat liquid crystal LCD dalam kurung 12, 11, 5, 4, 3, dan 2, yaitu sebagai deklarasi pin Arduino yang akan dipakai. Berarti kita akan memakai pin ke-12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Kemudian di sini ada const int button sama dengan 6. Berarti adalah konstanta integer dari variabel button sama dengan 6. Kemudian lanjut kita ke script int button state sama dengan 0. Berarti integer dari variabel button state sama dengan 0. Di sini memasuki ke program flash setup, yaitu program Arduino yang bisa dijalankan hanya sekali saja. Terdapat LCD begin dalam kurung 16,2 yang dapat digunakan untuk menentukan dimensi lebar dan tinggi pada LCD. Untuk percobaan kedua ini kita menggunakan sama seperti percobaan pertama, yaitu LCD 16, kali 2. Berarti di sini untuk kolomnya yaitu 16, kemudian untuk barisnya 2.
Kemudian ada LCD set cursor dalam kurung 16,0. Digunakan untuk mengatur lokasi di mana teks akan ditulis dan ditampilkan pada LCD. Berarti ia akan menampilkan pada kolom ke-16 dan baris ke-0. Kemudian ada LCD print dalam kurung praktikum. Digunakan untuk mencetak teks ke LCD, yaitu digunakan untuk mencetak teks praktikum. Kemudian ada LCD set cursor 17,1. Digunakan untuk mengatur lokasi di mana teks akan ditulis dan ditampilkan pada LCD, yaitu pada kolom ke-17 dan baris ke-1. Kemudian ada perintah LCD print dalam kurung dasmik. Digunakan untuk mencetak teks ke LCD, yaitu berupa outputan kata dasmik. Kemudian di sini ada fade loop, yaitu sebuah program Arduino yang dapat dijalankan berulang-ulang. Di sini kita menemukan button state sama dengan digital read dalam kurung button. Berarti variabel button state dapat membaca variabel button. Kemudian di sini ada percabangan if dan else. Untuk percabangan if ini dalam kurung button state sama dengan hike. Berarti jika button berlogika hike maka percabangan if akan berjalan. Di sini ada perintah LCD scroll display left. Berarti perintah ini digunakan untuk menjalankan atau menggulir tampilan teks ke arah kiri. Di sini ada perintah delay dalam kurung 100, berarti jedanya selama 100 milisecond atau 0,1 detik. Kemudian di sini ada else, yaitu jika button berlogika low, atau program else ini akan berjalan jika percabangan dari if tidak terpenuhi. Kemudian ada script LCD scroll display right, yaitu berarti digunakan untuk menjalankan atau menggulir tampilan teks ke arah kanan. Kemudian di sini ada delay dalam kurung 100, berarti jedanya selama 100 milisecond atau 0,1 second atau detik. Untuk flowchartnya, praktikan diharapkan membuat sendiri ya. Kita lanjut ke simulasi software Arduino pada percobaan kedua. Sebelum kita memasuki simulasi software Arduino pada percobaan kedua, sama kita verify terlebih dahulu program akan kita jalankan, kemudian kita cari letak lokasinya. Kemudian kita copy dan kita letakkan pada program Arduino pada Proteusnya. Kita copy di sini. Nah, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, di sini untuk percobaan kedua, untuk perintah pertama yaitu pastinya pada LCD akan mencetak teks praktikum pada baris ke-0 dan kolom ke-16. Kemudian untuk baris kedua dan kolom ke-17 ia akan mencetak teks output dasmik. Kemudian di sini ada penambahan bottom dan ada penambahan resistor sebagai beban. Di sini kan untuk perintahnya pada percobaan kedua ini terdapat percabangan if dan else. Nah, kita di sini dalam program ini kita masih dalam penggunaan percabangan else. Jadi kita masih memberikan button ini berlogika low. Berarti outputan kata ini akan berjalan ke arah kanan dengan jeda selama 0,1 detik. Nah, jika kita beri button ini berlogika high atau 1,
maka ia atau text output ini akan berjalan ke arah kiri dengan jeda selama 0,1 detik juga. Bisa dilihat, kita beri angka atau kita beri logika low, ia akan ke arah kanan. Jika kita beri logika 1, ia akan berjalan ke arah kiri. Selanjutnya kita akan mensimulasikan hardware pada Arduino percobaan pertama. Kita sudah masuki simulasi hardware Arduino percobaan pertama. Di situ ada pin yang digunakan, kemudian ada program dari voice setup, lalu ada program dari void loop. Kita upload, kemudian kita bisa amati. Di situ ada potensio yang digunakan untuk mengatur intensitas cahaya pada LCD. Kemudian kita bisa mengamati LCD untuk teks praktikum dan dasmik itu berjalan ke arah kiri. Kita sudah memasuki simulasi hardware Arduino pada percobaan kedua. Di situ ada pin-pin yang akan digunakan, kemudian ada program dari voice setup yang akan menampilkan teks praktikum dan dasmik, kemudian ada program dari void loop yaitu percabangan. Di situ ada program if dan else. Apabila program if atau logika 1, maka teks akan berjalan ke arah kiri, dan apabila else atau logika 0, maka teks akan berjalan ke arah kanan. Kemudian kita upload programnya dan bisa kita amati di situ ada potensio untuk mengatur intensitas cahaya. Nah, di situ program sudah mulai berjalan. Di situ dalam kondisi else, maka program berjalan ke arah kanan. Jika kita kasih nilai hash atau 1, maka program berjalan ke arah kiri. Selanjutnya kita akan memasuki format laporan dari modul keempat. Untuk format laporan dari modul keempat ini hampir sama dengan modul-modul sebelumnya. Di sini terdapat modul 4, kemudian judulnya yaitu running text pada LCD dengan Arduino. Kemudian terdapat tanda tangan, kemudian nama lengkap. Untuk tanda tangan dan nama lengkap ini diberikan di halaman atau di semua halaman. Kemudian di sini masih ada nama praktikan, NIM praktikan, kelas, serta asisten kelas. Kemudian untuk poin ke A sama ada tujuan, poin ke B alat dan bahan, dan poin ke C hasil praktikum. Di sini ada C.1 yaitu percobaan 1. Ini adalah hasil screenshot dari flowchart, rangkaian Proteus, dan script. Untuk percobaan 2 masih sama, yaitu menampilkan hasil screenshot dari flowchart, rangkaian Proteus, serta script. Untuk di bagian analisis, untuk percobaan 1 terdapat analisis rangkaian dan analisis script. Kemudian di percobaan kedua ada analisis rangkaian dan juga ada analisis script. Untuk analisis scriptnya sendiri itu dibuat per baris atau per script atau per poin dari script tiap percobaan ya. Kemudian di sini lanjut ke tugas. Untuk tugasnya ada hasil screenshot dan analisis. Untuk hasil screenshotnya sendiri sama seperti pada percobaan, terdapat screenshot hasil flowchart, kemudian rangkaian Proteus, serta scriptnya. Kemudian untuk analisisnya sama seperti analisis pada percobaan-percobaan, ada analisis rangkaian serta analisis script. Untuk analisis scriptnya sendiri sama, masih dibuat per script atau per baris atau per poin. Kemudian untuk yang terakhir ada poin ke F yaitu tentang kesimpulan. Kemudian untuk tugas dari modul keempat ini yaitu buatlah rangkaian seperti pada percobaan kedua, namun untuk button yang digunakan ada 2 tombol. Jadi untuk tombol 1 itu untuk menggeser ke arah kanan dan yang satunya untuk menggeser ke arah kiri. Dan di script juga diubah untuk fungsinya agar sesuai dengan deskripsi. Setelah berhasil, analisislah hasilnya tersebut. Kemudian terima kasih.
Untuk modul keempat mungkin hanya itu. Mungkin apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.